Tahukah kamu, setiap hari tubuh kita menyaring lebih dari 180 liter darah hanya untuk membuang racun dan limbah. Tapi apa yang terjadi ketika ginjal kita berhenti bekerja? Saat itulah cuci darah atau dialisis menjadi satu-satunya penyelamat hidup. Tapi juga tanda serius bahwa tubuh sedang dalam krisis. Tenang, video ini bukan untuk menakut-nakuti kamu, justru sebaliknya. Ini adalah ajakan untuk lebih sadar, lebih peduli, dan lebih menjaga. Karena kesehatan ginjal bukanlah hal yang bisa ditunda-tunda. Bisa jadi kamu, orang tuamu, atau bahkan sahabatmu sedang mendekati bahaya gagal ginjal tanpa disadari. Maka dengarkan baik-baik, karena informasi ini bisa menjadi titik balik hidupmu. Cuci darah, atau nama medisnya hemodialisis, adalah prosedur untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bisa bekerja. Normalnya, ginjal kita menyaring darah dari limbah dan cairan berlebih. Tapi ketika ginjal gagal, tubuh kita akan penuh racun. Maka, mesin dialisis digunakan untuk menyaring darah dari tubuh, lalu mengembalikannya dalam keadaan bersih. Ini bukan proses ringan. Satu sesi bisa berlangsung antara 3 hingga 5 jam, dan harus dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu seumur hidup, kecuali kamu berhasil mendapatkan transplantasi ginjal. Lalu siapa saja yang biasanya menjalani cuci darah? Umumnya adalah mereka yang menderita gagal ginjal kronis. Penyakit ini berkembang secara perlahan. Kadang, tanpa gejala yang jelas sampai sudah sangat parah. 2 penyebab paling umum adalah diabetes dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Tapi tidak sedikit juga kasus karena konsumsi obat sembarangan, infeksi ginjal, atau karena faktor genetik. Gejala awal kerusakan ginjal sering dianggap sepele. Tapi waspadai jika kamu sering merasa sangat lelah tanpa sebab yang jelas. Kaki dan wajah bengkak, mual, gatal di seluruh tubuh, sulit tidur, atau warna urinmu berubah menjadi keruh, sangat kuning, bahkan kemerahan. Itu semua bisa jadi alarm tubuh bahwa ginjalmu sedang dalam bahaya. Tahukah kamu bahwa cuci darah ada beberapa jenis? Yang paling umum adalah hemodialisis di rumah sakit menggunakan mesin. Tapi ada juga metode lain yang disebut dialisis peritoneal, dilakukan sendiri di rumah dengan bantuan kateter yang dipasang di perut. Pasien bisa mengatur sendiri waktu prosedur meski tetap harus dalam pengawasan dokter. Tapi perlu diingat, setiap jenis memiliki kelebihan dan juga risiko yang berbeda. Teman-teman, jika kamu merasa video ini bermanfaat sejauh ini, bantu channel ini terus berkembang dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Channel The Cure Home Remedy hadir untuk memberikan solusi alami yang edukatif dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel ini, karena bisa jadi jawabannya sedang kamu butuhkan tanpa kamu sadari. Kembali ke topik, proses cuci darah ini bukan tanpa efek samping. Banyak pasien merasa pusing, mual, bahkan tekanan darah bisa turun drastis. Tempat masuknya jarum atau kateter juga bisa terinfeksi. Tidak jarang pasien mengalami kram otot karena perubahan elektrolit dalam darah. Oleh sebab itu, pasien cuci darah harus benar-benar diawasi oleh tenaga medis. Lalu, seberapa sering cuci darah ini dilakukan? Kebanyakan pasien harus menjalani prosedur ini sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dan setiap sesi bisa berlangsung selama 3 hingga 5 jam. Bisa kamu bayangkan? Betapa besar waktu dan energi yang harus mereka korbankan hanya untuk bisa tetap hidup. Ini bukan sekadar tantangan fisik, tapi juga emosional, finansial, bahkan sosial. Tidak hanya itu, pasien cuci darah juga harus menjalani diet sangat ketat. Makanan tinggi kalium seperti pisang, alpukat, dan kentang harus dibatasi. Makanan asin dan tinggi fosfor juga harus dihindari. Bahkan minum air pun tidak boleh sembarangan. Terlalu banyak cairan bisa berbahaya. Sedikit kesalahan bisa berdampak fatal. Masalah lainnya adalah biaya. Proses cuci darah sangat mahal. Untungnya di Indonesia, BPJS sudah menanggung biaya ini bagi pasien yang memenuhi syarat. Tapi tidak semua fasilitas punya alat lengkap dan antrean bisa sangat panjang. Artinya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Lalu, apakah ginjal yang sudah rusak masih bisa sembuh total? Sayangnya, jika sudah masuk tahap akhir, fungsi ginjal biasanya tidak bisa kembali normal. Itu berarti cuci darah harus dilakukan seumur hidup. Tapi dalam kasus tertentu seperti cedera ginjal sementara atau penyakit ginjal akut, fungsi ginjal bisa pulih sebagian. Dengan perawatan ketat dan perubahan gaya hidup yang drastis, harapan itu tetap ada, meski kecil. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jaga ginjalmu seperti kamu menjaga jantungmu. Jangan menunggu sampai rasa sakit datang. Kurangi konsumsi garam, minum air putih cukup, kontrol gula darah, dan hentikan kebiasaan minum obat sembarangan. Karena ketika ginjalmu rusak total, tidak ada jalan kembali.
Yang tersisa hanyalah mesin, jarum, dan ruang perawatan yang sunyi.